Oke, sebelumnya teman-teman semua izin memperkenalkan diri. Nama saya Arya Mastra Dermawan. Saya dari Prodi Teknik Sistem Energi angkatan 2019. Di sini saya diamanahkan buat bantu-bantu di ITERA Olimpik 2021. Oke, apa sih ITERA Olimpik itu? Oke, jadi ITERA Olimpik ini event tahunan yang dimana merupakan program kerja dari Kementerian Olahraga. Nah, event tahunan olahraga ini terdiri dari beberapa cabang olahraga gitu, nggak terfokus di satu cabang olahraga aja. Oke, kalau boleh tahu apa sih yang melatar belakangi kamu untuk melaksanakan acara ITERA Olimpik? Oke, ITERA Olimpik ini kan udah berjalan dari tahun 2019 ya. Nah, untuk abang-abang yang terdahulu itu melatar belakangi kegiatan ini karena kan kita tahu ITERA Olimpik, kita mengambil nama Olimpik yang kita tahu itu artinya sebuah perlombaan atau pertandingan. Nah, kita ini mendapat inovasi dari kegiatan yang event besar lah, seperti yang kita tahu sekarang kan lagi berlangsung namanya Olimpiade di Tokyo. Nah, kemudian ada SEA Games dan Asian Games. Nah, mungkin kita bisa menginovasikan sebagai ITERA Olimpik untuk ajang besar, tapi skalanya skala ITERA aja gitu. Oke, apa sih manfaat dari ITERA Olimpik itu sendiri? Oke, manfaat yang pertama di ITERA ini kan ya mahasiswanya udah pusing dengan tugas lah ya. Makanya kita adakan kegiatan ITERA Olimpik agar untuk mahasiswa yang ada itu bisa mengembangkan bakat mereka lah, bisa menunjukkan bahwa saya kuliah di ITERA ini nggak cuma melulu tentang tugas, tapi saya bisa berprestasi di bidang olahraga. Ngapain aja acara ITERA Olimpik itu? Nah, untuk acaranya, ITERA Olimpik ini kan yang sudah saya paparkan tadi, bahwa ITERA Olimpik ini pertandingan olahraga. Nah, untuk pertandingan olahraga ini nggak cuma fokus di satu cabang aja, kita punya yang nantinya insya Allah bakal ada 8 cabang olahraga dan 6 cabang e-sport. Kalau boleh tahu, ITERA Olimpik tahun ini konsepnya gimana dan alasannya apa? Oke, untuk konsepnya tahun ini, kan kita masih masa pandemi juga ya. Jadi kemungkinan kita bakal melakukan dengan hybrid. Jadi untuk cabang olahraga ini kita lakukan offline, dan untuk e-sportnya tetap kita lakukan online di tempat masing-masing. Rangkaian kegiatan ITERA Olimpik ada apa aja sih? Nah, untuk rangkaiannya yang pertama pasti pembukaan ya. Nah, untuk pembukaan ini kita bakal insya Allah kalau memang bisa kita ngadain pawai obor untuk melakukan pembukaan secara ya walaupun tidak meriah tapi bisa dilakukan dengan offline insya Allah. Nah, kemudian kita lakukan dengan pertandingan-pertandingan yang akan dilakukan kurang lebih selama 2 bulan, selama 2 bulan, dan diakhiri oleh penutupan. Nah, sebelum penutupan ini akan ada orator, yaitu olahraga bareng rektor. Kalau memang rektor bisa kita ajak untuk olahraga berat seperti futsal, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya kita adakan dengan olahraga ringan aja seperti senam sore gitu kan bersama rektor. Dan setelah orator selesai, maka akan kita lakukan yang namanya pertandingan final dan dilanjut dengan malam puncak. Siapa aja yang bisa terlibat dalam acara ITERA Olimpik? Oke, untuk terlibat nih dalam artian apa dulu nih? Terlibat untuk jadi bagian dari ITERA Olimpik. Oke, untuk ikut serta dari ITERA Olimpik ini kan kita kepanitiaan dari mahasiswa. Insya Allah kita akan melakukan untuk pesertanya itu bisa dari mahasiswa, dan kita adakan pertandingan untuk dosen dan teknik juga biar euforianya mereka juga dapat, nggak cuma mahasiswa yang merasakan. Tips buat bisa gabung jadi stafnya ITERA Olimpik itu gimana sih? Oke, untuk tips bisa jadi gabung ya sama seperti event yang lain lah. Kalian daftar, kita wawancara. Kalau memang sesuai dengan kriteria, kalian akan bergabung dengan kita. Bagaimana mengadakan acara ITERA Olimpik di situasi COVID seperti ini? Oke, untuk bagaimana ya kan kita lagi pandemi juga, dan untuk cara mengatasinya kita akan lakukan acara ini untuk dilaksanakan di sore hari. Jadi kita menggunakan 4 hari dalam 1 minggu, yaitu ada Selasa, kemudian Kamis, Sabtu, dan Minggu. Dan kenapa dilaksanakan 4 hari? Karena kalau kita tumpuk di weekend itu akan menumpuk massa, dan massa akan terlalu banyak. Kemudian bisa menimbulkan gelombang baru, gelombang COVID baru. Makanya kita adakan 4 hari ini agar tidak terlalu mepet dan tidak terlalu padat jadwalnya. Gimana sistem peraturan perlombaan dan apa aja lomba-lomba yang dilombain? Serta hadiahnya apa nih kalau boleh tahu? Oke, untuk lomba-lombanya tadi sudah saya sebutkan ada 8 cabang olahraga dan 6 e-sport. Untuk cabang olahraga ini seperti futsal, kemudian basket, kemudian ada badminton, ada softball juga, ada atletik, ada panahan, kemudian ada catur.
Nah, untuk e-sportnya ini ada PUBG Mobile, kemudian ada Mobile Legends, kemudian ada Point Blank, ada Valorant, kemudian ada PES juga, dan terakhir ada Magic Chess. Harapan kamu untuk adik-adik maba 2021 ini apa? Harapannya untuk mahasiswa baru angkatan 2021 ini, kita di bangku kuliah itu nggak cuma belajar tentang akademisi, tapi di ITERA ini banyak tempat untuk kita dapat berproses. Seperti kita punya namanya organisasi, ada himpunan mahasiswa, kemudian ada kabinet KM ITERA, kemudian ada senat KM ITERA, ada UKM olahraga yang dapat mengembangkan minat dan bakat, kemudian ada UKM kebudayaan juga, untuk kita dapat berkumpullah dengan saudara-saudara kita yang berasal dari satu daerah. Dan kita juga punya banyak event yang mungkin bisa menimbulkan prestasi buat kita semua, seperti ada ITERA Olimpik, kita dapat menciptakan prestasi buat diri kita sendiri walaupun hanya dari skala ITERA aja. Kalau boleh tahu, struggle apa aja ini yang dialami oleh kamu selama persiapan acara ITERA Olimpik tahun ini? Karena kita masih pandemi ya, jadi kita berpikir keras lah gimana caranya kegiatan ini bisa berjalan dengan aman tanpa menimbulkan masalah seperti gelombang COVID yang baru. Itulah yang saya alami sekarang. Satu kata untuk ITERA Olimpik. Oke, kita punya slogan di ITERA Olimpik yaitu Rise of ITERA. Rise of ITERA. Cukup itu aja.